Halo, perkenalkan nama saya Jackson Nainggolan. Saya dari Destinasi Pariwisata Politeknik Pariwisata Medan dengan NIM 2048071. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan OECD Tourism Trends and Policies dari mata kuliah Ekonomi Pariwisata. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa peningkatan perekonomian yang dialami oleh beberapa negara, di antaranya yaitu negara Estonia, negara Kazakhstan, dan negara Republik Slovakia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan negara Estonia. Pariwisata dalam perekonomian Estonia. Pariwisata diakui sebagai kontributor penting bagi daya saing ekspor dan ekonomi Estonia. Pertumbuhan selain menjadi penyediaan lapangan kerja yang penting, pariwisata diperkirakan menyumbang 7,8% total PDB dan 4,3% total pekerjaan. Pada tahun 2018, layanan pariwisata untuk semua ekspor Estonia sekitar 10,2%, dengan ekspor terkait sekitar jasa sebesar 30,0%. Pada tahun 2018, pariwisata Estonia menerima pencapaian rekor baru sekitar 2,0 miliar, di mana wisatawan internasional menghasilkan 1, miliar, melanjutkan tren positif yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Secara keseluruhan, 3,2 juta turis internasional mengunjungi Estonia pada tahun 2018. Selanjutnya turun menjadi 0,6% dari tahun sebelumnya, menjadi 4,2 juta. Pada tahun 2018, tren itu didukung oleh peningkatan bisnis pariwisata yang makin naik, menjadi 23% dari total volume masuk. Pasar sumber utama Estonia adalah Finlandia, Rusia, Latvia, Jerman, dan Swedia. Perekonomian dan komunikasi pada tahun 2020, kebijakan dan program pariwisata merencanakan pembangunan pariwisata nasional dari tahun 2014 hingga 2020 saat ini, dan direncanakan implementasikan akan segera hadir. Kebijakan dan program pariwisata negara Estonia akan mengadakan rencana pembangunan pariwisata pada tahun 2021 dan 2024 akan mencakup jangka panjang yang disepakati oleh penglihatan pada pariwisata di Estonia. Periode 4 tahun akan membuatnya lebih fleksibel dan mudah beradaptasi jika ada kebutuhan untuk bereaksi tren pasar dan perkembangan lainnya. Program ini akan memiliki hubungan langsung dengan strategi Estonia pada tahun 2035, transportasi dan mobilitas 2030 yang baru strategi, dan sejumlah kebijakan kunci masa depan lainnya termasuk pembangunan pedesaan dan budaya. Adapun beberapa strategi dan kebijakan yang dilakukan pemerintahan Estonia dan tujuannya dalam mencakup peningkatan ekonomi di Estonia. Yang pertama yaitu mendukung dan pengembangan model bisnis baru untuk UKM pariwisata. Yang kedua, memperkuat destinasi dan destinasi organisasi manajemen untuk mendukung konversi dan penciptaan lingkungan yang berharga dan yang menarik. Dan yang ketiga, mengamankan koneksi penerbangan langsung yang lebih baik ke Estonia. Yang keempat, menyederhanakan regulasi yang terkait dengan sektor akomodasi dan mengurangi pelaporan persyaratan untuk bisnis. Dan kebijakan ini bertujuan untuk memiliki persyaratan yang serupa untuk keduanya. Jumlah dan fungsi struktur koordinasi regional sedang ditinjau oleh pemerintahan Estonia dalam pengembangan perekonomian pariwisata di Estonia. Selanjutnya negara yang kedua yaitu Kazakhstan. Bagaimanakah pariwisata dalam perekonomian di Kazakhstan? Pada tahun 2017, pariwisata di Kazakhstan menyumbangkan 1,4% dari GVA. Industri ini terdiri dari 118,800 terdaftar bisnis yang mempekerjakan 463.700 orang di seluruh negeri, dan terhitung 5,3% dari total lapangan kerja pada tahun 2018. Jumlah orang yang bekerja di industri pariwisata terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Pariwisata untuk menyumbangkan 4,4% dari total pendapatan ekspor, mewakili 36% dari semua ekspor jasa pada akhir 2017. Belanja konsumen untuk inbound tourism sebesar 768,8 miliar dan 1.424,3 miliar untuk pariwisata domestik. Jumlah kedatangan inbound pada tahun 2018 mencapai 8,8 juta, meningkatnya menjadi 14,1% dari tahun 2017 dan 28,5 lebih dari 5 tahun yang lalu. Sumber utama pengunjung secara tradisional adalah negara-negara bekas Soviet, terhitung 91,7% kedatangan dan 70,6% pengeluaran. Pengunjung dari negara lain mencapai 8,3% dari total pengunjung, tetapi 29,4% dari pengeluaran. Pariwisata domestik juga meningkat dengan 4,7 perjalanan pada 2018 naik menjadi 7,0% dibandingkan tahun 2017. Perjalanan semalam menyumbangkan 94
dari kedatangan Dosmetik pada tahun 2018. Adapun kebijakan dan program pariwisata yang dilakukan negara Kazakhstan pada Mei 2019, pemerintahan menyetujui program pengembangan industri pariwisata untuk tahun 2019 sampai tahun 2025 mendatang. Program ini dirancang untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan wisata dan produk wisata, serta kualitas hidup penduduk negara dengan mengembangkan tempat-tempat menarik wisatawan dan meningkatkan sumber daya manusia untuk sektor tersebut. Ini juga berfokus pada pertumbuhan wisatawan eksternal dan internal, meningkatkan investasi dalam industri pariwisata dengan menciptakan iklim wisata yang kondusif dan promosi potensi wisata Kazakhstan di pasar domestik dan internasional. Baiklah, negara selanjutnya yaitu Republik Slovakia. Pariwisata dalam perekonomian Republik Slovakia pada tahun 2018, penerimaan perjalanan internasional di Republik Slovakia mencapai 2,7 miliar, naik menjadi 4,7% dari tahun sebelumnya. Jumlah ini mencapai 3% dari PDB dan mewakili 27,6% dari ekspor terkait jasa. Ada surplus dalam neraca pembayaran perjalanan sebesar 485 juta pada tahun 2018. Slovakia menarik lebih banyak pengunjung dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data statistik akomodasi, total jumlah wisatawan yang masuk meningkat sebesar 4,3% menjadi 2,3 juta pada tahun 2018. Adapun 5 pasar internasional yang terkemuka di negara Slovakia. Yang pertama yaitu Republik Ceko, 31,1% wisatawan internasional, Polandia 10,0%, Jerman 7,9%, Hongaria 5,0%, dan Austria 4,4%, yang secara bersama-sama menyumbangkan 58,4% dari semua kedatangan internasional. Mengenai pariwisata domestik dan menurut TSA, ini menyumbangkan 14,5 juta perjalanan pada tahun 2016, naik menjadi 12,1% selama 2015. Dari perjalanan ini, 54,0% bermalam. Secara total, 18.786 perusahaan menyediakan akomodasi atau layanan makanan pada tahun 2018, 4,4% lebih sedikit daripada di tahun 2018. Hingga akhir Desember 2018 terdapat 4,007 perusahaan yang menyediakan akomodasi layanan di Slovakia. Perusahaan ini menawarkan 170.700 tempat tidur. Jumlah karyawan di akomodasi dan catering adalah 110.700 pada tahun 2018. Mewakili 4,3 dari total tenaga kerja. Tanggung jawab pariwisata ada di tangan Kementerian Transportasi dan Konstruksi. Bagian pariwisata kementerian dibagi menjadi 3 departemen yang meliputi hubungan internasional dan pemasaran, luar negeri, kebijakan pariwisata, dan manajemen destinasi. Tanggung jawabnya meliputi penyusunan undang-undang dan regulasi, perumusan strategi, implementasi undang-undang dukungan pariwisata, pergumulan data statistik, dan administrasi daftar organisasi pariwisata. Bagian pariwisata juga bertanggung jawab menjadi pemasaran dan promosi, dan memiliki 6 kantor di luar negeri. Dalam peningkatan perekonomian pariwisata di Republik Slovakia, untuk mencapai tujuannya, telah menetapkan kebijakan yang tujuannya yaitu mempertimbangkan bentuk pekerjaan yang lebih fleksibel. Yang kedua, meningkatkan koordinasi antara sektor kereta api dan bus dan operator sektor pariwisata, menampilkan negara sebagai tujuan yang menarik dan aman, mendorong manajemen destinasi melalui DMO, memperkuat pengembangan produk pariwisata dengan nilai tambah yang lebih tinggi dan hemat biaya, lebih menekankan dukungan untuk pengembangan industrial. Strategi pengembangan ini akan bertujuan untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata, menyeimbangkan disparitas regional, dan menciptakan lapangan kerja dengan fokus pada 2 bidang utama, peningkatan kualitas tawaran pariwisata dan mempromosikan Slovakia sebagai tujuan pariwisata. Baiklah, hanya ini saja yang dapat saya jelaskan dari peningkatan pengembangan perekonomian pariwisata dari 3 negara, Estonia, Kazakhstan, dan Republik Slovakia.